Skandal kembali terjadi di sepak bola Italia dengan pemain seperti Sandro Tonali yang terlibat kasus judi online ilegal. Bahkan, Sandro Tonali mengakui dirinya bermain judi sepak bola dan bertaruh untuk hasil pertandingan mantan klubnya AC Milan. Menurut peraturan FIFA, sanksi berat menanti Tonali dengan ancaman larangan bermain selama 3 tahun serta denda minimal 100.000 Swiss franc. Namun, skandal yang menimpa Tonali dan sepak bola Italia yang diakibatkan perjudian bukan kali pertama terjadi. Di 1980, skandal judi ilegal juga mencuat melibatkan sebuah sindikat pengaturan skor di Serie A dan Serie B. Namun ajaibnya, salah satu pelaku yang terkena hukuman malah jadi pahlawan bagi Italia di Piala Dunia. Siapakah dia dan bagaimana kisahnya? Langsung saja kita mulai. Sosok yang dimaksud adalah Paolo Rossi, nama pemain yang melekat dengan aksinya di Piala Dunia 1982, terutama 3 golnya ke gawang Brazil yang diperkuat pemain legenda macam Zico dan Socrates. Namun, 2 tahun sebelumnya, Paolo Rossi yang kala itu bermain untuk Perugia dan berhasil cetak 19 gol untuk bawa klubnya finish ke-9 di Serie A. Terlibat dalam skandal taruhan yang dikenal sebagai Totonero di Italia. Akibatnya, Paolo Rossi dilarang bermain selama 3 tahun. Hukuman yang dikurangi 12 bulan memungkinkannya bermain di Piala Dunia. Akibat skandal ini, Paolo Rossi harus melewatkan Piala Eropa 1980 yang digelar di Italia, dan negara pizza tersebut harus puas hanya mencapai babak semifinal. Totonero, nama plesetan dari Toto Calcio, skema judi sepak bola legal yang diperkenalkan pemerintah Italia sejak 1946. Untuk mencegah manipulasi, syarat untuk memenangkan taruhan adalah menebak secara tepat hasil dari 12 pertandingan. Aturan yang membuat orang-orang yang ingin bertaruh dalam satu pertandingan saja hanya dapat melakukannya di bandar judi ilegal. Ruang pasar yang dimanfaatkan seorang pemilik restoran di Roma bernama Alvaro Trinca dan suppliernya Massimo Cruciani. Restoran tersebut merupakan tempat yang populer bagi banyak pemain Lazio yang setuju untuk mengatur pertandingan dengan imbalan sejumlah uang. Namun, banyak pertandingan yang tidak berakhir sesuai rencana, membuat Trinca dan Cruciani dalam ambang kebangkrutan setelah kehilangan lebih dari 100 juta lira pada bulan Februari 1980. Tak ingin sendirian dalam kehancuran, 1 Maret 1980, Trinca dan Cruciani mengajukan laporan kepada Jaksa Penuntut Umum Roma dengan nama-nama 27 pemain dan 13 klub di Serie A dan Serie B. Dari laporan tersebut berujung pada penangkapan massal serta Milan dan Lazio harus turun kasta ke Serie B. Namun, para tersangka akhirnya dibebaskan dari tuduhan kriminal karena pada saat itu Italia belum memiliki hukum yang melarang pengaturan pertandingan sepak bola. Hukuman olahraga adalah satu-satunya konsekuensi. Dengan total 50 tahun, larangan bermain sepak bola dijatuhkan kepada para pemain yang terlibat. Sementara berbagai tim mendapatkan total pengurangan 25 poin. Di musim 1981-1982, Juventus membeli kembali Paolo Rossi, meskipun larangan bermainnya baru akan berakhir pada April 1982. Usai jalani debut Serie A-nya untuk Juventus pada pertandingan tandang melawan Udinese, Paolo Rossi turut menyumbang gol dalam kemenangan 5-1 melawan Catanzaro yang memastikan Scudetto untuk Juventus. Meski Paolo Rossi secara total hanya tampil dalam 3 pertandingan dan cetak 1 gol di musim tersebut, pelatih timnas Italia Enzo Berzot tetap memanggilnya untuk menjadi ujung tombak timnas Italia di Spanyol. Keputusan ini memicu kritik keras dari publik dan jurnalis Italia, terutama setelah Italia hanya meraih 3 hasil imbang di fase grup pertama. Dan Paolo Rossi belum menunjukkan performa terbaiknya dengan belum mencetak 1 gol pun. Meskipun begitu, Enzo Berzot tetap bersikeras dengan Paolo Rossi, yang akhirnya membuktikan bahwa itu adalah keputusan yang benar. Di fase grup kedua, Italia harus bergabung dengan juara bertahan Argentina dan Brazil, tim yang diunggulkan jadi juara di 1982. Setelah Italia mengalahkan Argentina 2-1 lewat kerja keras Claudio Gentile dan Gaetano Scirea untuk mematikan bintang muda Argentina Diego Maradona,
Paolo Rossi membalas kepercayaan Enzo Berzon dan membungkam para kritikus dengan mencetak hat-trick melawan Brazil sekaligus antarkan Italia ke babak semifinal. Paolo Rossi melanjutkan tren positifnya dengan mencetak 2 gol di semifinal melawan Polandia dan 1 gol di final melawan Jerman Barat, sehingga membawa pulang Piala Dunia untuk Italia. Dengan total 6 gol, Paolo Rossi memborong penghargaan Golden Boot dan Golden Ball. Musim panas 1982 menjadi puncak karir Paolo Rossi. Seusai Piala Dunia 1982, Paolo Rossi hanya sekali berhasil mencetak 2 digit gol dalam satu musim di Serie A. Meskipun ia membantu Juventus meraih 1 Scudetto lagi dan 1 European Cup, karirnya mengalami penurunan. Setelah menghabiskan 2 tahun di Milan dan Hellas Verona, Paolo Rossi hanya mencetak 6 gol dari 40 pertandingan di Serie A, hingga memutuskan untuk pensiun pada usia 31 tahun. Meski karirnya sempat tercoreng oleh skandal, namanya tetap menjadi pencetak gol terbanyak bagi Italia dalam putaran final Piala Dunia bersama Christian Pieri dan Roberto Baggio. Dengan segala trofi dan rekor individunya, pemain yang meninggal di usia 64 tahun ini di 2020 lalu jalani karir yang gemilang dan catatkan namanya dalam sejarah sepak bola. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Bila suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk tak ketinggalan video terbaru lainnya.